Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Gang Serius, Parung, Bogor. Kisah datang dari seorang ayah, bekerja sebagai pekerja bangunan dengan pendapatan yang tidak menentu. Tetapi beliau masih menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti ujian paket C. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum, Bapak Oman. Bapak Oman ya? Ya. Ini Bapak sedang bangun apa? Satu harinya berapa Pak pendapatannya? Ya paling 80 Pak. Satu harinya? 80 bersih atau masih kotor? Kotor. Jadi bersihnya berapa? Ya paling kocap. Gocap ya? Kerja dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sampai 5, dari jam 8. 8 pagi sampai jam setengah 5 sore? Iya. Iya. Istri kerja apa Pak? Ya, paling dagang kerupuk. Kerupuk? Di ngampung gitu. Ya, baik Bapak. Bapak Oman, ini pekerjaan kan tidak selalu ada tiap bulannya ya? Iya. Jika ada pendapatan. Kalau ini sudah selesai, berarti kan Bapak menganggur. Iya. Saat Bapak menganggur, dari mana sumber pendapatan itu? Paling bangun-bangunan juga gitu. Kalau lagi ada gitu, kalau lagi nggak ada ya nganggur. Anak ada berapa? Satu. Satu? Yakin Pak, cuma satu. Umur berapa anaknya Pak? 14 apa? 14 tahun. Masih sekolah atau tidak Pak? Ini tunda Pak. Hah? Tunda. SMP atau SMA? Kalau SMP. Libur dulu setahun gitu maksudnya? Iya, maksudnya ntar rasa ada biaya lagi baru buat lanjutin. Oke, baik. Berarti itu putus sekolah Pak ya? Iya, putus. Menurut Bapak, anak Bapak masih ingin sekolah atau tidak? Masih. Sangat besar keinginannya? Iya, pengennya besar Pak. Dia anak saya supaya dia pinter, jangan seperti kayak orang tuanya gitu. Itu pemikiran anak atau pemikiran Bapak? Ya anaknya sama gitu Pak. Seperti itu ya? Iya. Ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Anak sedih tidak Pak? Tidak melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun? Iya nangis nih Pak. Seperti apa uring-uringannya Pak? Iya, orang kesian sama anak Pak, katanya sekolah ya kan kita biayanya kayak gitu. Rumah Bapak jauh tidak dari sini? Dekat. Boleh saya lihat? Iya, lihat. Bisa ditempuh dengan jalan kaki? Bisa Pak. Bisa ya? Iya bisa. Bapak tahu tidak sih maksud saya datang sini mau ngapain? Saya juga nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Saya ini perlu sekali melihat rumah Bapak supaya semakin jelas Pak. Saya juga ingin melihat istrinya. Saya juga ingin melihat anaknya Pak. Ya. Mereka berdua bagaimana Pak sehari-harinya di rumah? Ya saya anak di rumah paling saya anak bungkus kerupuk. Ini rumah saya ini Pak.
Mana? Ini. Oh ini. Iya. Belum ada tembok sama sekali. Belum ada. Coba dipanggilkan dulu istrinya. Ini istrinya. Ya istri. Bapak samping saya. Istrinya boleh keluar, sama anaknya boleh keluar juga sekalian. Ibu tidak bekerja hari ini? Hah? Enggak. Enggak. Kenapa, Bu? Sakit gigi? Udah beli obatnya? Udah. Sudah. Ini rumah milik siapa, Bu? Saya tuh Bapak. Berarti semua tanah dan bangunan semua milik Bapak ya? Iya. Ya. Ibu anaknya ada berapa semua? Semuanya 3. Yang udah pergi 2. Udah ngikut suaminya, istrinya. Berarti Bapak Tinggal bohong 1 sama nih. saya. Iya yang ikut ini cuma satu sama saya mah. Ini Jadi anaknya ada 3, Bu. Yang 2-nya sudah menikah. ya udah. Suka pulang nggak ke rumah? Jarang. Berapa bulan sekali? Ya kadang-kadang 5 bulan. Dia lagi susah dia juga Pak. Kalau mau nengokin susah ke sini. Mau ngasih ke saya gitu nggak enak kalau nggak ngasih. Seperti itu alasannya? Iya. Anak berada di mana sekarang? Di Curug. Curug. Iya. Curug tidak jauh loh dari sini, Bu. Emang lagi susah dia. Lagi susah ya. Bapak sama Ibu apa harapannya saat ini? Ya anak saya pengen sekolah lagi. Saya pengen buka usaha kecil-kecilan di rumah. Jualan apa? Jualan nasi uduk ya, apa kayak gitu. Biar nyambung-nyambung sehari-hari. Harapan Ibu berarti ingin membuka usaha Ya. nasi uduk ya di depan rumah. Heeh. Ya. Bapak apa harapannya? Ya harapan saya juga sama gitu Pak, supaya bisa ada kerja usaha warung kecil gitu. Ya. Nanti kalau saya lagi namanya kayak ada kerjaan, kalau enggak kan kita bisa bantu bini. Kalau kamu apa harapannya? Mau sekolah ya. Kamu namanya siapa? Nur. Nur. Iya. Ya. Kamu sedih nggak? 1 tahun tidak melanjutkan SMA. Sekolah kayak anak-anak yang lain. Tapi kalau kamu ikut ujian paket C mau tidak? Mau ya, yang penting kamu punya ijazah kan? Iya. Karena kan ujian paket C sama derajat dengan SMA. Itu nggak apa-apa ya? Iya. Buktikan sama saya ya kalau kamu ingin melanjutkan pendidikan. Bapak kan mempunyai luas tanah yang cukup lumayan ya. Tiba-tiba saya terbesit sebuah ide, Pak. Kenapa Bapak tidak menternak itik saja? Kemarin saya udah jajal gitu. Pada mati nggak turun tapi istilah kata. Oh, jadi udah pernah coba sebelumnya ya? Iya, ayo beli bibit anu menila gitu ya. Ya. Jadi peraya jadi nggak turun. Pada mati baik gitu. Manusia itu diciptakan sama Allah itu Pak ya, untuk bisa menganalisa sebuah kesalahan yang udah terjadi. Iya. Jadi kalau Bapak sudah pernah coba, lalu gagal, Bapak harus tahu di mana kesalahannya. Iya. Tapi Bapak jangan nyerah di sini, coba lagi, tapi dengan cara yang berbeda Pak. Jadi kalau Bapak punya ternak itik, Ibu punya kedai nasi uduk, itu kan jauh lebih baik ya. Anaknya bisa lanjutkan ujian paket C, anaknya punya pendidikan bagus Pak, sudah pasti kehidupan Bapak sama Ibu itu akan berubah. Baik, jadi saya sudah tahu apa yang terjadi dalam rumah ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah solusi. Berjalan! Ya, Bapak Oman, saya mau kehidupan Bapak Oman ini harus berubah. Iya. Jangan terus-terusan menjadi kuli bangunan yang pendapatnya tidak menentu, Pak. Iya. Saya ucapkan untuk Bapak Oman berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan, Pak.
Gimana perasaannya? Suaminya dapat rezeki. Ya. Kamu Nur, gimana perasaannya? Senang ya, kamu setelah ini pasti kamu bisa ujian pakai C. Ya, kamu harus diutamakan, saya lihat di sini. Ya saya senang sekali Pak dapat namanya dari uang dari Bapak supaya anak saya bisa menjadi anak yang pinter. Jadi Bapak punya tugas, dengarkan saya baik-baik. Tidak, saya mau Bapak yang menjalankan tugas ini ya. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Manfaatkan Pak, karena Bapak punya tugas untuk menghabiskan uang ini untuk beli minimal 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Yasmin. Dia akan bantu Bapak yang terbaik. Jika Bapak merasa tidak punya ide di pasar, bingung, tanyakan saja ke dia. Dia akan tahu barang-barang apa yang Bapak butuhkan. Dan Bapak juga akan ditemani oleh satu anggota BRIMOB, Bapak Ari. Pastinya Bapak akan aman selama di pasar. Ibu, ada yang mau dititip gak sama suaminya? Kalau istri saya belanja nggak bisa Pak? Tidak bisa, saya mau Bapak. Kamu sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Bapak silakan belanja.